Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Kita menentukan standar kebahagiaan, lalu tersakiti karena sempitnya standar kita. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farida Arsita. Di sini aku mengikuti kompetensi resensi buku 3 yang diadakan podcast Resensi Buku. Buku yang akan aku review kali ini, Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja karya Alfi Syahrin dengan penerbitnya Gagas Media. Buku berwarna hitam dengan tulisan yang berwarna biru, serta halamannya yang kurang lebih berjumlah 205, sangat memberikan kesan yang mendalam untuk pembaca. Sebelumnya, Alfi Syahrin juga menerbitkan beberapa buku self-improvement lainnya. Pemuda kelahiran 1992, aktif menulis sejak tahun 2012, dan sekarang masih aktif menulis di beberapa platform media sosial. Untuk buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, ulasan bukunya adalah kita pernah mengalami krisis tak pernah baik-baik saja menerima keadaan dan menyalahkan diri sendiri. Mengarungi hidup adalah tentang seni mencintai termasuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan berusaha memperbaikinya. Buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja mengajak kita mengenal arti kecewa dan bahagia demi mencintai diri sendiri dan sesuatu yang lebih dari segalanya. Buku ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, patah hati, pengkhianatan, kehilangan. Yang kedua, letting go, melepaskan. Yang ketiga, kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan yang keempat, self-love. Di buku ini mengajarkan bahwa ada bagian dalam hidup yang harus diperjuangkan sendiri. Mengajarkan arti dewasa yang sesungguhnya. Teman-teman di sini pernah ngerasain nggak? Kadang kebaikan yang kita lakuin itu nggak dianggap. Orang-orang sekeliling yang egois, berharap tapi salah menaruh harap, atau kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi penulis memberikan kalimat yang harusnya disadari sama semua orang. Kayak gini nih. Kamu harus menyadari kalau kamu sedang terluka, dan kamu harus berani mengakui kalau sebagian luka ini berasal dari diri sendiri, biar lebih cepat sembuhnya. Aku ngerasa menyadari kalau luka itu dari diri sendiri agak berat, jadi ini adalah proses berdamai kita dengan diri sendiri. Buku ini termasuk self-improvement yang ditulis agar pembaca merasa relate dengan kehidupannya. Bahasanya juga ringan kok. Jadi teman-teman yang mau baca, itu halaman untuk per subbab itu sekitar 2 atau 3 halaman sih. Penulis menuliskan sebuah kalimat yang menyatakan kalau tujuan hidup itu bukan semata untuk mencari kebahagiaan. Pernah gak sih kita tuh punya angan-angan, berpikir, coba aja kehidupan kita kayak influencer itu, pasti bahagia. Coba aja aku nikah sama si dia, pasti bahagia. Kalau aja aku bisa dapat gelar itu, pasti bahagia. Padahal, kehidupan ini gak melulu bahagia. Ada kepayahan, juga kesusahan, dan itu normal sih. Satu lagi, di luar sana, ada orang yang seharian cari kerja, pulang dengan tangan hampa, tapi ia masih bisa tersenyum untuk keluarganya. Padahal hatinya lagi gak baik-baik aja. Dari motase kehidupan ini, aku bisa belajar kalau misalnya kita semua itu lagi gak baik-baik aja, tapi mencoba untuk baik-baik aja. Dan itu sesuatu yang menurut aku harus dipertahankan. Untuk self-love,
menurutku juga penting banget sih. Karena mencintai diri sendiri, kita juga bisa mengenal kecewa, mengenal bahagia yang sesungguhnya. Juga kita bisa menerima kekurangan yang ada di diri kita sendiri. Oke teman-teman semua, itu dia review buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Kalau kalian juga suka sama bukunya, kalian bisa beli di toko buku online ataupun offline. Karena jujur ini bukunya bagus banget. Ngubah pandangan kita tentang suatu kehidupan. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Semoga kalian juga suka ya sama bukunya. Sampai jumpa.